Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Gibran, dan pada video kali ini saya akan melakukan mengeksplorasi terkait modul dari e-commerce pada UDU 12. Jadi apa sih modul e-commerce? Sebenarnya modul e-commerce adalah modul di mana UDU bisa membuat website ke website yang bisa digunakan oleh customer, ya namanya juga e-commerce. Nanti akan digunakan oleh customer sehingga dia bisa membeli melalui website tersebut. Keuntungannya adalah kita bisa mengolah orderan tersebut pada modul website. Karena pada dasarnya modul e-commerce adalah bagian dari modul website. Ya, jadi kita bisa membuat website dan serta kita bisa mengolah orderan tersebut di sini. Oke, kita bisa lihat ini adalah modul dari website. Kita bisa lihat dashboardnya. Dan dia juga punya pilihan untuk ketika ada orderan atau ada produk-produk yang kita punya gitu. Dan produk-produk ini akan ditampilkan di website kita tersebut. Nah, tadi pada tutorial sebelumnya pas tema kita telah mendownload tema di mana dia memberikan kita tampilan website gitu. Jadi kalau kita mau lihat tampilan website maka tampilan seperti ini. Sebenarnya kita bisa mengedit, mungkin karena mempersingkat waktu, mungkin saya tidak akan mengedit websitenya, dan cukup bagus karena tampilannya. Saya bisa lihat juga, ini adalah katalognya. Oke, dan sekarang kita akan melakukan skenario-nya. Jadi skenario-nya adalah kita akan menggunakan akun lain, yaitu seorang customer akan membeli barang. Kita tentukan dulu barangnya, yaitu acoustic dock screen, karena ada 16 barang, takut nanti barangnya nggak ada. Di website dan nantinya admin akan mengolah orderan tersebut hingga orderan tersebut dikirim dan diberikan invoice ke customer ya. Oke. Kita mulai dari websitenya. Anggap kita adalah customer. Lalu kita akan ke shop. Lalu kita akan memilih katalog. Wah, bagus. Lalu kita akan memilih acoustic dock screen. Kita beli satu aja. Lalu kita akan proses checkout-nya. Nah, di sini kita akan mengisi uh, banyak emailnya, configuration, lalu ini company name-nya bisa bilang investment company. Ini TINFS bebas. Lalu kita bisa pilih country-nya, lalu kita tekan next. Nah, saat kita memasuki mengisi semua formulir dari address, lalu kita bisa melakukan konfirmasi dari orderan tersebut dengan menekan pay now. Mungkin kita nggak akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran ya. Kita anggap saja kita sudah melakukan pembayaran. Oke, sekarang dia telah melakukan order ke pada website kita. Sekarang kita kembali lagi ke modul website. Dan kita bisa lihat di sini wah, ternyata ada satu unpaid order. Mari kita sekarang mengolah orderan tersebut. Nah, kita bisa lihat nama customer tadi yang kita di brand Swissman Company, lalu nama usernya juga, nama customer juga ada. Nah, di sini kita lihat pada bagian ini sebenarnya mirip dengan modul sales. Jadi kita sudah sampai ke quotation send. Lalu kita melihat wah ternyata barangnya ada, semuanya ada. Lalu kita akan melakukan konfirmasi orderan tersebut sehingga terbentuk sales order sekarang. Nah, seperti biasa kita nggak bisa melakukan invoice sebelum kita mengirim barangnya, maka kita akan masuk ke delivery dan kita akan ngecek di pada warehouse kita gitu. Nah, di sini kita bisa lihat wah kita butuhnya satu, reserve satu, dan kita akan mengirimkan barang itu satu, lalu kita save. Nah, setelah itu kita bisa validate orderan tersebut. Nah, sekarang orderan tersebut sudah dikirim ke alamat yang akan dituju gitu. Kita kembali lagi ke sales order. Nah, di sini karena delivery sudah dikirim, kita bisa membuat invoice. Nah, kita bisa buat invoice, ini kita bebas. Nanti kita akan pelajari lagi tentang invoice. Sebenarnya udah, ya udah. Dan kita bisa membuat invoice. Dan setelah itu nanti akan dikonfirmasi di divisi lain masalah invoice sudah dibayar atau enggak. Oke, kita kembali lagi ke website dan kita bisa lihat orderan kita telah selesai. Nah,
Jadi begitu saja sebenarnya tutorial dari e-commerce, dan sebenarnya banyak lagi cara yang yang lebih keren dari e-commerce. Contoh sebenarnya kita bisa mengedit barang-barang kita gitu. Kita bisa kita bisa ini sama saja sebenarnya seperti saat kita mengolah produk. Nantinya uh, misal kita memberikan memberikan kategori, atau kita mau menambahkan, misalnya dia mau masukin W1 W2, lalu kita bisa memilihkan kategorinya. Kita pun bisa mengecek bisa memilih apa labelnya apa atau enggak. Dan misalnya barang yang ada, kita bisa memberikan alternatif dan aksesnya. Jadi pada dasarnya kita bisa mengolah informasi yang akan ditampilkan di e-commerce di sini gitu. Jadi produknya itu bisa kita memberikan informasi yang nantinya ketika customer nanti lihat barangnya, akan ada informasi tambahan di sini sehingga customer juga tidak bingung ketika dia melihatnya. Dan pastinya barang tersebut terupdate dengan websitenya. Nah, itulah fitur-fitur yang bisa kita lakukan atau kita lihat berdasarkan skenario di fitur e-commerce. Ini cukup membantu perusahaan ketika untuk membuat website secara online, lalu bisa diorder dan kita bisa mengolah orderan tersebut mulai dari sales order hingga ke inventory, sehingga barang tersebut sampai mencapai invoice gitu. Nanti di bagian invoice nanti akan dilakukan pengecekan pada tim akuntan. Ya, gitu saja tutorial dari e-commerce pada minggu kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.